ada orang yang bilang kalau misalnya orang yang syariat aja tanpa tasawuf maka akan jadi apa? Jadi fasik. Kalau misalnya tasawuf aja tanpa syariat maka jadi zindik. Kira-kira gimana Ustaz? Dan kita sendiri sebenarnya kurang-kurang paham ini. Syariatnya udah penuh apa belum? Tasawufnya udah penuh apa belum gitu? Ngukurnya kira-kira gimana? Ya, itu pendapat yang sangat populer sekali di kalangan ilmu tauhid, teman-teman ya. Orang karo hanya bersyariat doang, sholat, zakat, puasa, haji, umroh, sedekah, infak, yang baik-baik dilakukan, tapi nggak ngerti ilmu hati. Coba, sejatinya melakukan kebaikan, tapi nggak ngerti ilmu hati. Sejatinya hatinya ngadep ke Allah apa ke makhluk sejatinya? Tolong dijawab aja sebentar. Ayo makhluk. Semuanya. Makhluk. Ngadep ke siapa? Ngadep ke Allah atau ngadep ke makhluk? Pahala itu makhluk apa Allah? Makhluk. Surga makhluk apa Allah? Makhluk. Bidadari makhluk apa Allah? Iya. Makhluk. Ada juga nanti yang rajin sedekah biar nanti oleh Allah dibikin lebih kaya. Itu namanya pesugihan. Islam agama pesugihan. Ya monggo terserah lah teman-teman, ilmunya begitu ya monggo. Nah, kalau ahli tauhid sudah nggak begitu. Itu kayak anak-anak semua itu. Ya teman-teman, kalau laku syariat tapi nggak menguasai ilmu hati, pasti ngadepnya hati itu keluar dari Allah. Itu pasti teman-teman. Loh kok Ustadz berani menjamin pasti bagaimana? Saya buktikan satu saja, Mas Tarno dan teman-teman. Saat dirimu sholat, sedekah, infak, zakat, puasa, haji, umroh, ngurus orang tua, ngurus anak, kerja dan seterusnya, dirimu merasa menjadi pelaku apa tidak? Dirimu merasa menjadi pelaku apa tidak? Iya, nggak saya jadi pelaku, Ustaz. Nah, harusnya tidak. Kalau dirimu merasa menjadi pelaku, ya itulah sejatimu. Dirimu itu yang jadi Tuhan. Tapi karena kebelum pahamanmu tentang ilmu hati, maka keadaan tadi kamu anggap benar. Ya oke lah kita anggap benar, tapi masih kelas SD. Sekarang mau belajar SD terus. Nggak sampai tingkat profesor, ya monggo silahkan. Jawabannya di hati teman-teman masing-masing. Tapi kalau saya jawab dengan tegas, syariat itu kalau masih pada zona syariat doang, ngadepnya masih ke Allah. Satu. Yang kedua, pembuktiannya. Saat ibadah ngerosok, aku yang sholat, aku yang sedekah, aku yang haji, aku yang ini. Lu katanya ente bilang la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Loh, katanya bilang la ilaha illallah. Katanya bilang asyhadu alla ilaha illallah. Katanya bilang iyyaka na'budu. Katanya bilang ani'budullaha wajtanibut taghut. Loh, tapi kok dirimu lebih besar daripada Allah? Gimana ceritanya? Itu pembuktian kedua. Berarti benar menurut kalangan syariat, tapi tidak benar kalau masuk ke zona ilmu hati, ilmu yang lebih tinggi. Karena di situ masih ada ego, Mas Tarno, kesombongan. Aku sholat, mesti ngerosok diri kita hebat karena sudah bisa sholat, bisa menjalankan kewajiban, bisa. Loh, itu sombong teman. Coba saya tanya dengan sederhana, dirimu bisa iman, bisa Islam, siapa yang beri? Allah tak? Nah, dirimu mau sholat, hidayah itu muncul dari siapa? Keinginan baik itu muncul dari siapa? Yang dorong itu siapa? Yang ngasih kekuatan ngangkat tangan, wudhu, tahajud sampai salam itu siapa? Sejatinya itu semuanya zat hidup teman-teman. Hidup yang menjadi sumber kekuatan, hidup yang menjadi sumber energi, hidup yang memberi kekuatan pada dirimu, hidup yang memiliki kekuatan itu, hidup yang menguasai dirimu, hidup yang mengendalikan dirimu, hidup yang memelihara dirimu, hidup yang melindungi dirimu, dan nanti hidup yang narik dirimu kepada alamnya. Tapi diri masih sombong gue. Kalau gue itu mari sombong tah. Kapan masuk menyatu dengan tunggalnya Allah? Tek,
Ini hanya Engkau ya Allah. Karena hakikatnya tenagamu, kekuatanmu ya Allah, energimu ya Allah, hidupmu ya Allah, hidayahmu ya Allah, taufikmu ya Allah, inayahmu ya Allah, semua rahmatmu ya Allah. Nah, kalau udah dibilang rahmat kok ngomong ini gue. Nah, kalau kita masih duduk di syariat kan begitu tak potongannya. Hati kita ini loh ngomongnya apa? Begitu. Kalau hati seperti itu namanya sombong. Nah, kalau masih sombong, belum bisa orang sombong masuk surga itu belum bisa, teman-teman. Rasul sudah ngomong, la yadkhulul jannah man fi qalbihi misqalu dzarrah minal kibr. Belum akan bisa masuk surga yang hatinya masih ada sombong. Coba bedakan orang yang sudah punya ilmu hati, teman-teman. Dia sholat, tapi nggak ngerasa sholat. Hatinya duduk pada rasa, hatinya duduk pada kesadaran, hakikatnya yang sholat adalah zat hidup yang meliputi dirinya, dia silem di tunggalnya zat hidup tadi. Jadi yang kelihatan, yang tampil di rasa dan kesadarannya, zat hidupnya yang muncul, dirinya hilang, silem di ketunggalan zat tauhidnya Allah tadi. Dirinya nggak kelihatan di hatinya sebagai pelaku, tapi kelihatan yang menjadi pelaku secara hakiki di alam rasa dan sadarnya adalah zat hidup Allah itu sendiri. Duh, begitu deh. Kalau amaliyah syariat sudah berlaku hakikat menuju ma'rifat. Yang Mas Tarno tadi bilang tasawuf tadi. Bisa dimengerti ya? Itu Mas Tarno. Maka syariat tanpa hakikat, bahasanya begitu Mas Tarno. Syariat tanpa hakikat, maka sesat. Sesat. Nah, ini jangan didengar adik-adik kelas. Bahaya, ilmunya belum sampai. Ya. Ya. Sebaliknya, hakikat tanpa syariat itu kufur. Jadi memang harus tahu ilmunya semuanya itu. Hakikat tanpa tahu syariat, ya bagaimana? Nggak benar dong. Jadi tetap harus kedua-duanya. Syariat ya, hakikat menuju ma'rifat ya. Sholat ya sholat, tapi ngerasa hakikatnya Allah. Hati duduk di situ. Jadi akhirnya rasa itu terus, Allahnya itu nyambung gitu loh teman-teman. Jadi baru mulai sholat aja, inginnya itu sudah diakui di hati. Ini yang berkehendak, yang ingin adalah hakikatnya Engkau ya Allah. Nah, maka disebut ikhlas. Ikhlas itu artinya nggak ngerasa menjadi pelaku. Kalau masih merasa jadi pelaku belum ikhlas namanya. Belum lillah. Lillah itu menyatakan perbuatan itu sejatinya perbuatan Allah. Perbuatan itu sejatinya milik Allah. Perbuatan itu adalah hakikatnya, nisbahnya kepada Allah. Dirimu makhluk yang sejatinya nggak punya hidup. Dirimu makhluk yang sejatinya nggak punya energi. Dirimu makhluk yang sejatinya nggak punya tenaga dan daya. Masuk kepada tunggalnya Sang Maha Tunggal, yaitu Sang Maha Hidup tadi. Seperti itu prakteknya. Bisa dimengerti ya, Mas Tarno insya Allah? Syariat tanpa hakikat sesat. Hakikat tanpa syariat kufur. Jadi nggak benar kedua-duanya. Yang benar, kalau teman-teman syariat sudah punya, alhamdulillah dari kecil udah belajar wudhu, sholat dan seterusnya semua udah dipelajari. Nah, tinggal ilmu hatinya. Ilmu hatinya yang perlu dipertajam sehingga nanti pelaksanaan semua syariat bisa bermakna dan bernilai hakikat menuju ke ma'rifat. Ma'rifat itu ihsan. Yang nggak mau pakai istilah ma'rifat, saya ganti ihsan. Karena Pak Abror kapan tanya Ustaz, ada Ustaz katanya kalau ma'rifat Nabi nggak pakai istilah itu. Ya kalau candanya begitu mudah saya nyandain. Ya. Semua istilah yang ada di agama kita pada Nabi nggak ada. Jadi kalau yang nggak mau pakai istilah ma'rifah, nggak usah pakai istilah itu semua. Ya, istilah aja kok diramaikan. Ya, ihsan sejatinya, ma'rifah itu ihsan. Dah paham ya Mas Tarno insya Allah? Oke, terakhir ada pertanyaan dari ibu-ibu mungkin dari perempuan?